Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mustalahul hadis. Selanjutnya, tsalitsan hukmu ta'allumi ilmi hadis. Bagaimana hukum mempelajari ilmu hadis? Setelah kita mengetahui tentang definisi ilmu hadis, keutamaan, sekarang kedudukan dari ilmu ini, sekarang kita akan melihat bagaimana hukum dari mempelajari ilmu hadis. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, likaunil isnadi yu'lamu bihi al-mawdu' min ghairihi kanat ma'rifatuhu min furudil kifayah. Karena pentingnya sanad atau ilmu hadis itu diketahui, pentingnya kita mengetahui tema-tema dari ilmu hadis ini, maka kata beliau, mempelajari atau mengetahui, memahami ilmu mustalahul hadis ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ma idza qama bihi min man yakfi saqatal ithmu anil bakin. Fardu kifayah itu, kata beliau, apabila ada seorang yang sudah mempelajarinya, maka gugur dosa bagi yang lain. Jadi tidak semua, ini bukan ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang, tapi cukup satu orang saja, misalnya di dalam sebuah kampung, maka satu orang yang sudah mempelajari ilmu ini mengetahui, maka dia tidak perlu, maka yang lain gugur kewajibannya untuk mempelajarinya. Kemudian Syekh berkata, wadzalika ilmul hadits ka ghairihi minal ulumi syar'iyyati la budda an yaquma bihi min man yakfi fil ummah. Jadi kata beliau, yang sebagaimana ilmu-ilmu syariah yang lain, di mana cukup ada dari segolongan umat itu ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Kemudian beliau berkata, wal haqiqatu fa inna nadhira fi waqi'il ummati al-yawma ya'lamu annahu lam yakum bihadzal ilm man yakfi. Pada hakikatnya seharusnya dalam suatu kelompok itu, dalam suatu masyarakat, dalam suatu kampung misalnya, tidak hanya mencukupkan dengan satu orang saja. Akan tetapi kalau misalnya dalam satu daerah itu ada beberapa orang yang diberikan kemampuan untuk mempelajari ilmu itu, maka hendaknya dia mempelajari ilmu tersebut. Lizalik wajaba ala kulli man yastati'u ayyatluba hadzal ilm. Maka kata beliau, wajib bagi yang mampu. Kenapa? Karena dia mampu, yang tidak dibebankan
untuk mempelajari ilmu itu orang yang sudah tidak mampu, misalnya karena banyak kesibukan atau karena dia kurang IQ-nya kurang atau ingatannya lemah dan sebagainya. Wajib alaihi an yatluba an yatlubahu wa an yajtahida fih. Dan juga wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tersebut. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad Ibn Toha, bahwasanya tidak cukup dalam satu komunitas itu cuma satu orang saja kemudian gugur yang lain. Kalau bisa dalam satu kampung itu, kalau misalnya ada 3-4 orang yang paham, yang bisa mempelajari ini, punya kemauan, maka wajib juga bagi mereka. Tidak gugur kewajiban bagi mereka. Ada orang yang di kampung itu misalnya cerdas, luar biasa cerdasnya, wajib mempelajari ilmu tersebut. Allah alam bisawab. Tapi kemudian kita sudah masuk ke matan. Al-babul awal as-sahih. Bab yang pertama yang dibahas dalam kitab Al-Bidayah fi Mustalahil Hadits ini adalah tentang sahih, as-sahih. Maksudnya hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih itu? Nah, akan dibahas di dalam matan ini. Wa fihi dobitun wahid. Dalam fasal ini atau dalam bab ini akan dibahas satu permasalahan, yaitu tentang sahih saja. Kemudian dijabarkan as-sahihu kisman. Sahih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sahihun lidzatihi, sahih yang dari zatnya, jadi memang asalnya dia sahih. Wa huwa ma ittasala isnaduhu binaqlil adli ad-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi sudzudin wala illah. Nanti akan kita bahas definisinya. Kemudian yang kedua, sahihun li ghairihi. Nah, sahihun li ghairihi ini adalah dia sahih disebabkan karena adanya hadis lain yang menguatkan dia. Wa huwal hasanu li dzatihi. Yang sebenarnya dia itu adalah hadis hasan li dzatihi. Idza ruwiya min turukin ukhra walau wahidah mithlihi fil quwwati au aqwa minhu. Jadi ketika ada hadis hasan li dzatihi, nanti akan kita bahas hadis hasan li dzatihi. Ada sebuah hadis hasan li dzatihi. Kemudian diriwayatkan dari jalur lain atau dari beberapa jalur yang lain yang semisal dengan hadis ini. Jadi redaksinya seperti hadis ini atau maknanya mirip dengan hadis ini. Maka dia bisa terangkat derajatnya ke sahih li ghairihi. Baik, kita akan bahas, kita akan kembali ke tafrik ya.
Taib, yang pertama sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi itu adalah mattasala isnaduhu binaqlil adli dhabit an mislihi ilal muntahahu min ghairi sudzuzi wala illah. Jadi suatu hadis itu dikatakan sahih dengan 5 syarat. Yang pertama, ittasola isnaduhu, sanadnya bersambung. Jadi sanadnya, rantai sanadnya itu tidak terputus. Kemudian minakli adil, setiap periwayat yang meriwayatkan hadis itu yang berada di isnad ini, dia harus orang yang adil. Apa itu adil nanti akan kita bahas di pada pembahasan selanjutnya di bawah. Harus orang-orang yang adil. Jadi tabi'in, kalau sahabat semuanya adil. Tabi'in atba'ut tabi'in harus orang-orang yang adil. Kalau apabila tidak ditemukan keadilan, tidak, atau dijarah oleh ulama lain bahwasanya dia tidak adil, maka dia turun derajat ke sahihnya. Kemudian ad-dhabit. Dhabit itu nanti akan kita bahas juga. Intinya dhabit itu adalah penguasaan dia terhadap hadis yang dia riwayatkan atau matan yang dia riwayatkan. Kemudian ghairi syudzuz, tidak ada ghairi syudzuz. Maksudnya hadisnya itu tidak aneh, tidak ada lafaz-lafaz yang aneh, di mana lafaznya tersebut menyelisihi hadis yang lebih sahih atau hadis lain yang lebih kuat. Wala illah, kemudian illah itu adalah cacat pada hadis. Kemudian faqauluhu as-sahih, perkataan beliau as-sahih, ay al-hadithul ladzi sahhat nisbatuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis itu dikatakan sahih apabila dia benar sampai kepada Rasulullah. Artinya dia benar bersandar dinisbatkan kepada Rasulullah, maka itu disebut dengan hadis sahih. Setelah memeriksa 5 syarat tadi ya. Ittisalul isnad, naqlul adil, dhabit, ghairi syudzuz dan illah. La la illah la illatan lahu. Kemudian sahih itu dibagi menjadi 2, sebagaimana beliau berkata tadi. Yang pertama sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi ini definisinya sama dengan definisi dari sahih. Artinya dia sah, dia bersambung kepada Rasulullah karena dia memenuhi 5 persyaratan ini. Wa hadhihi syurutul khamsah ishtarata al-ulama'u tawaffaraha fil hadithi likai yahkumu alaihi bisihah.
Jadi para ulama memberikan 5 syarat ini untuk menilai keabsahan atau kesohihan suatu hadis. Nah, kita akan pelajari, kita akan bahas bersama satu persatu tentang 5 syarat ini. Syarat yang pertama adalah ittisalul isnad. Wa ma'nahu an yakuna kullu rawin min rawatil hadith qad akhadha al hadith an syaikhihi wa tahammalahu bitariqatin minat turukil tahammulil mu'tabarah. Jadi makna ittisalul isnad ini adalah setiap perawi yang saya katakan tadi dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang membawa hadis atau yang mendengarkan hadis dari Rasulullah kemudian diriwayatkan kepada tabi'in itu mereka itu ketika mengambil hadis dari guru mereka atau dari suatu jalur periwayatan dari guru-guru mereka, karena tabi'in itu kan tidak mendengar hadis itu dari satu orang guru. Kadang-kadang ada tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat lain atau atba'ut tabi'in mendengar dari sahabat tabi'in yang lain, sehingga terdapat beberapa jalur periwayat. Nah, kita ambil saja satu jalur periwayat. Thoriqah itu maksudnya jalur periwayat. Nah, jadi ketika mereka mendengarkan hadis-hadis itu diriwayatkan dari sahabat, maka mereka mendengarkannya itu dengan atau meriwayatkannya dari sahabat itu atau dari tabi'in dengan tahammulul mu'tabarah. Cara periwayatannya itu sudah sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang ditetapkan para ulama-ulama hadis. Seperti ketika seorang perawi meriwayatkan dari seorang guru, misalnya dia meriwayatkan hadis misalnya dia dengan cara mendengar diceritakan secara langsung oleh gurunya, maka dia harus diriwayatkan juga dengan sama mendengar. Dia harus berkata sami'tu min saikhina, saya mendengar dari syekh kami, beliau berbicara begini dan begitu. Tidak bisa dia mengatakan saya mendengar tapi dia tidak mendengar, dia cuma dengar dari orang ketiga tapi dia mengatakan langsung. Nah, ini tidak bisa. Ini bukan tahammul mu'tabarah. Ini sudah melanggar aturan-aturan dalam tahammulul al-hadis. Atau misalnya dia tidak bertemu sahabat tapi dia langsung mengatakan saya meriwayatkan dari Ibnu Umar begini bahwasanya Rasulullah berkata begini, padahal misalnya posisinya sebagai atba'ut tabi'in, tapi dia tidak meriwayatkan dia tidak menyebutkan tabi'innya, dia langsung menyebutkan sahabat, sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan sahabat, tidak hidup sezaman dengan sahabat. Maka ini ditolak
karena tidak sesuai dengan eh, tahammul mu'tabarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ittisolil isnad itu adalah dia mengambil riwayat dari suatu jalur dari syekhnya, yang syekhnya itu memiliki jalur periwayatan sampai ke Rasulullah dengan tahammul yang muktabar, dengan apa namanya, metode atau aturan-aturan yang disepakati oleh ulama hadis. Kemudian Syekh berkata, annal ulama ishtaratu syartal ittisali, para ulama itu memberikan syarat ittisali sanad ihtirazan minal hadithi alladhi saqata min isnadihi rawin au akthar, sebagai penjagaan atau uh, sebagai apa namanya, ujian atau menguji. Jadi ketika hadis itu ada, jangan dulu langsung terima, tapi diuji dulu ittisali sanadnya, apakah dia sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah atau tidak. Nah, allazi saqata min isnadihi rawin au akthar, karena biasanya ketika kita mendengar apa namanya, ada seorang mengambil berita, ada seorang membawa berita, oh si fulan mengatakan apa, saya mendengar bahwasanya Indonesia akan terjadi bencana misalnya, nah, atau telah terjadi apa namanya, apalah berita yang sekarang sedang heboh-heboh saat ini, maka kita tidak terburu-buru bisa langsung membenarkan berita tersebut, tapi kita cek dulu dia mengambil berita ini dari mana. Nah, itu yang disebut dengan ittisolil isnad. Kamu ambil berita ini dari mana misalnya, kita tanya. Oh, saya mengambil berita ini dari si fulan. Nah, si fulan ini apa pelaku yang terjadi, yang pelaku atau korban kejadian atau seperti apa. Jadi apa namanya, para ulama itu seperti itu, memberikan syarat ini sebagai ihtiroz, ihtirozan, sebagai apa namanya, penjaga atau penyeleksi, penguji, supaya orang itu tidak sembarang mengutip hadis. Oh, saya mendengar dari sahabat begini, saya mendengar dari tabiin fulan begini. Mana mana sanad kamu begitu. Sehingga agama ini akan terjaga. Kemudian eh, mimma yu'adni ila adamil ilmi bi'aini rawi as-sakiti minal isnad. Jadi dengan apa namanya, ittisolih sanad ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada rawi yang tidak bersambung, maka sanadnya itu tidak diterima, maka sanad atau sanadnya ini tidak sahih. Faqad yakunu hadza rawi sakit ghairu thiqah fayan fayunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam malam yakulhu, sehingga ketika apa namanya, kalau misalnya kita tidak mengabaikan ini syarat yang pertama ini, maka kita akan sembarang menisbatkan orang itu atau perkataan orang itu dari Rasulullah, sehingga dengan mudah kita mengatakan orang itu si fulan ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan
di video-video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.